Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku udah lama banget gak upload video tentang Jogja ataupun Matahari. Apalagi menjelang puasa lebaran tuh, playlist aku yang ini pasti rame banget. Dan banyak juga yang komentar. Mohon maaf guys, untuk komentar yang udah ada jawabannya di video itu gak akan aku jawab. Tapi kalau jawabannya emang gak ada di video, pasti bakalan aku jawab. Nah, masih banyak juga di antara kalian yang nanya ke aku soal job desk jadi SPG itu apa aja sih, apalagi yang baru-baru jadi SPG dan langsung terjun di dunia Depstore. Di video kali ini aku bakalan share ke kalian job desk jadi SPG itu apa aja berdasarkan pengalaman aku sendiri. Tapi sebelum itu, untuk mendukung channel aku, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan di video aku selanjutnya. Yang pertama itu, job desk menjadi seorang SPG itu kalian mesti tahu nama brand atau letak brand kalian itu ada di mana. Biasanya 3 hari sebelum kerja itu aku survei sendiri ke tempat kerja aku. Brand yang bakalan aku tempatin itu lokasinya ada di mana dan produk knowledge-nya itu apa aja. Karena ketika nanti di screening ataupun di interview tuh itu tuh bakalan ditanyain apalagi tentang produk knowledge. Apalagi kalau si supervisor dari brand tersebut itu kurang jelas menjelaskan produk knowledge-nya. Lebih baik kalian survei sendiri ke tempat kerja kalian. Yang kedua, ini penting banget, ini dasar banget. Kalian mesti bisa cara membuat nota. Di sini ada dua, ini nota dari Depstore-nya dan ini nota yang dikasih oleh brandnya. Pasti ada sedikit perbedaan, tapi yang paling penting itu yang mesti diisi di nota tersebut itu yang pertama adalah tanggal, pieces ataupun quantity produk yang terjual, artikelnya, harganya, serta kalian lingkari value yang sesuai dengan barang tersebut. Misalkan kalau emang diskonnya 20% ya kalian lingkari value yang 20%, ataupun SP kalian lingkari yang special price. Nah, untuk penulisan harga di sini ada perbedaan guys. Buat harga yang normal ataupun diskon 20, 30, 50 itu yang ditulis tuh harga bruto atau harga yang tertera di price tag-nya, dan sedangkan harga special price itu yang ditulis harga aslinya yang tertera di POP. Biasanya kalau special price itu harganya udah tertera jelas di POP. Yang ketiga itu cara membuat POP, value, stiker ataupun nota. Untuk cara membuat POP, kalian bisa langsung datang aja ke ruangan visual. Biasanya di situ tuh bakalan ada formnya. Formnya itu biasanya berisikan berapa lembar POP yang digunakan, kata-katanya apa, terus ukuran kertasnya. Sesimpel itu. Kalian bisa tunggu mungkin beberapa jam kalau emang visualnya nggak sibuk, atau bisa juga sampai besoknya. Cara membuat value atau PLU, value itu kan penting banget ya, menjadi dasar ketika kita akan jualan gitu loh. Biasanya kalau value itu dikasih sama supervisornya guys, jadi kalian tinggal tanyain aja ke supervisornya. Nah, untuk stiker value kan kalau yang nota yang dari Jogja tuh polos ya, nggak ada apa-apanya. Jadi dia tuh butuh stiker value, atau kalian mau rajin ditulis pun ya nggak apa-apa sih. Tapi pakai stiker tuh memudahkan kita serta memudahkan kasir untuk men-scan si value-nya. Tapi kalau kalian mau buat stiker value, kalian bisa langsung tanyain ke visual juga sih. Tapi waktu aku di Jogja kemarin tuh ditanyain ke SA atau ke pegawai Jogjanya yang ditunjuk langsung gitu loh untuk menjadi apa ya, yang buat stiker. Tapi kita mesti tanyain dulu si kakaknya itu tuh lagi sibuk atau enggak. Kalau lagi sibuk ya mungkin kita titip pesan aja gitu ya lewat kertas. Tapi kalau nggak sibuk bisa langsung diomongin aja kayak gitu. Yang keempat ada daily report, ada monthly report. Ini tuh sebenarnya laporan yang disediakan oleh brand kalian masing-masing.
Ada brand yang emang nggak ada laporan bulanan, ada brand juga yang ribet banget ya. Ada yang laporan harian, mingguan, bulanan, yang mostly formnya itu sampai berlembar-lembar, sampai double-double. Tapi ada juga brand yang santai-santai aja, kayak cuman daily report by WA aja. Intinya itu sama aja sih, yang dikerjakan di daily, di mingguan, di monthly itu sama aja. Nah biasanya kalau daily report itu penjualan harian hari ini gitu loh. Untuk mingguan ya total dari 1 sampai 7 hari. Kalau bulanan itu kan semuanya ya, total selama sebulan kita berjualan. Tapi dimasukin juga mungkin ada DO datang barang, DO retur, ataupun juga ada rembesan yang mesti dirembes ke kantor, itu biasanya dikirimkan langsung di monthly report. Yang kelima adalah stokan harian. Ini sebenarnya mostly nggak wajib, cuman aku sendiri, aku tuh pasti banget bikin stokan harian. Kalau aku stokan harian tuh aku bikin formnya sendiri. Misalkan di back wall ini tuh berapa pieces, di gudang berapa pieces, di display berapa pieces, pokoknya per part itu aku bedain piecesnya, dan kalaupun minus tuh bakalan ketahuan di area mana gitu loh. Jadi memudahkan kita juga ketika nanti SO bareng kantor atau SO global. Yang keenam ada laporan Debt Store atau laporan dari Jogja atau mataharinya. Selama aku kerja di Matahari gitu ya, kayak jarang banget ada laporan yang diberikan oleh Mataharinya. Kalau di Jogja itu emang agak banyak ya guys. Yang pertama itu ada PSR, itu tuh by aplikasi sih. Isinya itu sama aja, kita nginput penjualan, barang yang ada di konter, barang yang ada di gudang, barang datang, barang keluar. Pokoknya intinya tuh sama aja. Yang kedua ada laporan harian admin. Jadi kalau di Jogja tuh kita laporan harian ke bagian administrasi, biar nanti hasil penjualan kita 1 bulan tuh nggak ada miss gitu loh, nggak ada yang kelewat atau nggak ada selisih. Kalaupun ada selisih di hari itu, jadi bisa langsung dikerjain kayak gitu. Yang ketujuh ada absen. Ini penting sih, tapi absen tuh beda-beda ya guys. Ada absen by foto, ada by aplikasi, ada pinjer, ada pakai kartu stok. Kalau di Matahari itu dia masih ada mesin ketokan. Kalau di Jogja tuh nggak ada. Jadi kalau kalian mau pakai ketokan pun gampang banget kalau di Matahari. Mau by pinjer juga bisa. Yang terakhir ini tuh ada mendisplay barang sesuai dengan warna, artikel, model, ataupun yang lain-lain. Untuk mendisplay barang, kalian usahain yang di depan ya, atau yang paling depan itu adalah barang yang laku atau barang yang baru datang, yang new arrival. Di display berdasarkan size paling kecil di depan dan size paling besarnya pun di belakang, jadi mengikuti ya dari kecil ke besar. Terus untuk warnanya itu dari warna terang ke warna gelap, atau mau per model juga bisa. Itu disesuaikan aja sama kalian ya, sama kreativitas kalian, biar terlihat lebih rapih dan membuat daya tarik customer untuk mengunjungi counter kita. Last but not least, yang paling penting itu adalah kita harus bisa berjualan. Cara berjualan tiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang langsung sat-sat gitu loh, ada yang ngomongnya pelan-pelan tapi jadi, ada yang sambil teriak-teriak juga ada gitu. Jadi kalau aku ngeliat teman-teman aku sendiri tuh kayak punya ciri khas masing-masing. Kalau aku sendiri nih ya, pastiin dulu customer tuh mau masuk ke counter kita. Setelah itu kita tanyain apa yang sedang dia butuhkan atau apa yang sedang dia cari. Tapi yang paling bingung tuh customer yang dengan jawaban lagi lihat-lihat dulu. Nah kalau kayak gitu biasanya aku informasikan nih bahwa ini barang produk terbaru, bahwa kita tuh lagi mengadakan diskon ini itu, seperti itu. Karena kita tuh kerja berhadapan langsung dengan customer ya, dengan berbagai macam watak, sikap, yang aneh-aneh, yang rese, yang baik hati, yang kayak ibu peri tuh ya macem-macem gitu loh. Jadi kalian tuh mesti bisa apa ya, mesti bisa mengimbangi lah gitu loh.
mesti bisa negosiasi juga. Maksudnya negosiasi di sini tuh misalkan customernya tuh emang cuma mau beli satu, ya kalian tambahin gitu loh, biar dia tuh bisa beli lebih dari satu. Biasanya kalau aku tuh cara biar customer beli lebih dari satu piece itu adalah ketika dia coba di fitting room, kalian udah tahu nih si customernya tuh sukanya model seperti ini gitu loh, kalian dedekin lagi guys. Mungkin customer tuh nggak ngomong gitu ya apa yang dia suka, cuman mungkin dari yang dia kenakan tuh kelihatan, oh dia tuh sukanya baju yang kayak gini, baju yang kayak gini. Bukan kita so tahu ya, tapi rata-rata kita tuh kalau di dunia retail tuh udah tahu gitu loh baju yang dia suka tuh model seperti apa dengan cuman melihat dari apa yang dia pakai. Jadi ketika customer ada di fitting room tuh udah wajib banget customer check out, wajib banget customer untuk beli. Jadi pokoknya disesuaikan dengan apa yang customernya butuhkan, apa yang customernya suka. Isiin lagi baju-baju atau celana-celana yang mungkin customernya itu bakalan suka, karena pakaian tuh ada juga yang kalau dilihat itu mungkin bagus, tapi ketika dicoba tuh kurang bagus. Terus sebaliknya, ketika dilihat biasa aja, tapi ketika dicoba tuh bagus. Entah mungkin dari cuttingannya yang pas, atau warnanya yang bikin muka kita cerah, kayak gitu. Jadi ketika customer masuk ke fitting room, usahain jangan bawanya tuh cuma 1 atau 2. Bawanya tuh 3 atau 5, itu bebas sih. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk kekurangannya atau mungkin ada tambahan dari kalian yang sama kerjanya dari aku, boleh langsung di kolom komentar. Atau masih ada yang kurang jelas, masih pengen ditanyakan yang jawabannya nggak ada di video ini, boleh langsung komentar juga. Jadi sekian aja review dari aku. Tetap semangat. Thank you for watching. Bye-bye.